Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswi program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammad Rahman. Nah, di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah pemrograman mobile. Jadi langsung aja kita lihat soalnya gimana. Jadi soalnya ini ada 4 soal dengan soal 1 sampai soal 3 mempunyai poin yang sama. Langsung aja kita kerjakan yang pertama. Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah activity dan fragment pada Android memiliki lifestyle, manakah dari fungsi-fungsi yang berhubungan dengan lifestyle di bawah ini yang hanya ditemukan pada fragment. Nah, jadi dia itu nanya yang cuma ditemukan di fragment tapi nggak ada di activity. Terus di pilihannya tuh ada 5 jawaban, yaitu on resume, start, stop, creative view, dan pause. Jadi jawaban yang benar adalah creative view karena ini nggak ada di activity dan cuma ada di fragment. Lanjut aja ke nomor 2, yaitu jika kita mempunyai activity dengan layout seperti di bawah ini, kemudian ditampilkan bahwa di codingnya itu yaitu linang layout, kemudian ada layout right, layout head, dan orientationnya horizontal. Kemudian di dalam linang layoutnya ada frame layout. Di frame layoutnya ada ID, weight, sama head, sama yang kayak di atas dia pakai match parent. Kode pada file Java yang dapat kita gunakan untuk menempatkan fragment pada activity tersebut adalah, jadi dia nanya kode file Java-nya. Kemudian ada 5 pilihan. So, buat kode tersebut yang mulainya berarti pakai get fragment manager. Jadi kita lihat yang get fragment manager doang. Berarti yang ini udah ke skip ya, karena dia ada tambahan RID container, ini udah skip. Jadi pilihannya sisa yang ini. Kemudian lanjutannya adalah begin transaction. Ini juga udah ke skip. Berarti pilihannya cuma yang ini sama ini. Lanjutannya abis itu ada replace. Ini replace, ini enggak replace. Ini juga enggak. Jadi jawabannya itu yang A. Yang A yang paling cocok buat yang di atas. Selanjutnya yang ke poin ketiga, yaitu tipe variable yang dapat kita gunakan untuk membuat background button berubah saat mouse diarahkan pada button tersebut adalah, jawaban pertama yaitu shape variable, layer, status list, dan level list. Nah, jawaban yang benar yang jawab soal nomor 3 yaitu yang status list variable. Karena yang lainnya itu nggak cocok gitu. Kayak contohnya ini yang set variable yang fungsinya yaitu mengelola variable lainnya. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu buat Android Studio Project sesuai judul tugas besar Anda dengan minimal 3 activity lengkap dengan semua AI, yaitu Emacs, menu, navigation, dan lain-lain yang relevan dan menggunakan activities layout. Jadi kalau buat ngejawab nomor 4 ini, kita langsung aja loncat ke Android Studio. Nah, jadi sekarang kita udah di Android Studio-nya, kita udah masuk ke dalam aplikasi yang saya buat. Nah, di sini saya akan ngejelasin aplikasi yang saya buat untuk UTS kali ini. Nah, jadi nama aplikasinya yaitu COVID-19. Nah, awalnya itu sebenarnya saya nggak mau ngebuat aplikasi ini. Awalnya itu saya ngebuat aplikasi untuk mahasiswa, untuk membantu mahasiswa. Cuman karena pada saat UTS ini berlangsung, terjadi sebuah wabah besar yang ada di dunia, khususnya mengancam Indonesia, hingga kayak banyak daerah yang di PSBB dan lain-lain. Kemudian setelah saya ngeliat situasi ini, banyak banget orang-orang yang dapat informasi tentang COVID-19. Kan ini adalah sebuah penyakit baru, jadi banyak banget informasi simpang siur terhadap penyakit ini, COVID-19. Nah, jadi saya itu terinspirasi untuk ngebuat satu aplikasi yang berisi informasi mengenai COVID-19 dan informasi ini valid, tidak hoax, dan berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, lanjut aja, langsung kita ke aplikasinya. Nah, jadi di sini ada 2 terlihat, yaitu app and Gradle script. Nah, kita ngebahas dari yang bawah dulu ya, Gradle. Jadi, Gradle ini adalah suatu fitur build otomatis yang open source, dia yaitu open source. Gradle ini fungsinya untuk membuat multi-project yang sedang berkembang menjadi project berskala besar. Jadi, kita buka di dalam Gradle ini ada build Gradle, kemudian ada setting Gradle. Nah, kalau build Gradle ini, dia itu
fungsinya berisi pengaturan global mengenai aplikasi pada Android Studio. Sedangkan setting itu yang ini, dia itu berisi project mana aja yang akan dikomplain di Android Studio tersebut. Jadi kita tutup aja dan kita langsung ngeliat ke aplikasinya. Nah, di aplikasi ini ada manifest, Java, ada Java yang generates, dan ada REST. Kita ngeliat yang manifestnya dulu. Jadi di dalam ini ada satu aja, yaitu Android Manifest. Nah, jadi Android Manifest ini adalah file ya, jadi file yang berisi informasi mengenai aplikasi dari COVID-19 ini sendiri. Nah, jadi di dalam Android Manifest ini kita itu dapat menginformasikan versi SDK kita, terus kita dapat memberi nama paket Java, terus kita dapat memberi akses permission untuk fitur yang akan kita gunakan. Nah, jadi di sini saya ngegunain satu permission, yaitu ini yang digunakan untuk internet. Jadi untuk ngedukung informasi yang ada pada aplikasi ini harus ngegunain internet. Jadi kalau programnya dijalankan, dipastikan internetnya aktif karena dia itu ada yang langsung terhubung ke webnya pemerintah. Kemudian aplikasi ini, terus di sini ada juga dia itu nampilin layout yang kita pakai, atau dia tuh nampilin activity yang kita pakai. Jadi ini nama activity saya kayak main 11 activity, main 10 activity, situs 12 activity. Nah, kemudian sampai yang ini awalan activity. Nah, jadi kalau pasti ada nemuin satu folder yang berbeda, dan ini berarti dia openingnya, pembuka awalnya adalah di main activity. Kemudian lanjut lagi ke activity yang lain-lain. Kemudian kita lanjut lagi ke REST dulu ya. Nah, jadi REST ini foldernya tuh berisi tentang kebutuhan kita untuk ngebangun aplikasi ini. Jadi di REST tuh ada variable, layout, format, and value. Nah, kalau variable ini pas kita buka isinya tuh kayak semuanya tuh gambar-gambar gitu. Nah, jadi dia tuh digunakan untuk menyimpan gambar yang akan kita gunakan nanti. Nah, kalau BG ini biasanya ini bisa berisi sebuah warna atau yang lainnya. Ini berisi warna, BG green, BG koko. Nah, kalau koko ini kayak buat yang layoutnya. Nah, setelah label, di bawahnya lagi ada layout. Jadi layout ini itu berisi file-file yang mendefinisikan tampilan interface dari aplikasi kita. Nah, habis layout ada value. Nah, di value ini ada 3, yaitu color, string, and style. Value ini digunakan dalam aplikasi beberapa acuan untuk menyimpan yang lain. Nah, jadi di dalamnya ada color, jadi ini kayak warna gitu. File yang digunakan untuk mendeklarasikan nilai warna dan dapat diaksesnya itu dengan r.color. Nah, di sini. Jadi kita itu kayak udah nentuin warna-warna yang akan kita pakai buat nantinya, kemudian kita kodein. Kodenya ini kodenya yang ada titik 2-nya. Jadi kayak buat warna W1 itu warnanya itu kayak gini, dan ini adalah kode warnanya. Ini kalau misalnya kayak lagi bingung gitu, gimana sih dapat kode warnanya ini bisa diakses ke internet, langsung aja kayak nyari kode warna gitu, terus bakalan nampilin banyak warna. Nah, di bawahnya colornya ada string, jadi ini digunakan untuk menyimpan nilai string, dan aksesnya tuh dengan r.string. Nah, kalau misalnya yang tadi itu warna, ini tuh kayak tulisan gitu. Jadi, misalnya kita nanti, kalau di layoutnya kita tulis app name, berarti isinya itu COVID-19. Kalau di layoutnya kita tulis hash, berarti nanti tampilannya tuh hashtag di rumah aja. Kemudian di bawahnya ada style. Jadi, file untuk memperhatikan style atau ketika dalam bahas pemrograman web seperti file CSS yang mengatur style tampilan aplikasi. Jadi, ini itu nampilin aplikasinya nanti, gayanya gimana. Kemudian ada penampilan 3 warna. Kemudian kalau primary guide, terus di sini ada pilihan enhance-nya, temp, application, command line. Nah, biasanya bawaan dari sana itu
nggak gini, cuman saya ganti jadi no activity bar, jadi nggak ada barnya nanti kalau udah ditampilin. Jadi kita lanjut aja ke layout karena tadi belum ngebahas layout. Nah, jadi layout sama Java yang ini tuh berhubungan. Jadi yang saya gunakan di layout saya juga gunakan di Java. Jadi activity-nya kan tadi syaratnya lebih dari 3 dan ini lebih dari 3 ya, nggak usah kita hitung, udah pasti ini lebih dari 3. Kemudian kita lihat tadi pas kita lihat di manifestnya, dia mulainya awalnya di activity main, tadi saya bilang. Nah, ini dia, jadi ini awalannya. Kita hapus aja ya. Dan di sini awalan pembuka kayak tampilan awalan gitu, kayak biasa kayak di aplikasi IG biasanya juga muncul di tampilan ini. Terus sekarang WA juga modelnya kayak gini kan. Nah, jadi di sini dia itu menggunakan linear layout, text view-nya ada 2 dan image-nya ada 1. Nah, jadi linear layout-nya itu yang ini, yang warna peach gini. Kemudian gambarnya itu yang ini dengan ID image v2, kemudian text view-nya ada yang COVID-19. Nah, ini kan COVID-19 nih kayak teksnya nih kayak beda gitu kan warnanya. Terus kalau kita klik, nah string app name. Jadi kalau tadi kita lihat di string app name COVID-19. Terus coba kita lihat di bawah. Di bawah ini juga teks di aja kalau kita klik jadi string hash. Di sini string hash berarti hashtag di rumah aja. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian activity main. Kalau kita lihat di Java-nya activity main itu gimana? Nah, di Java-nya itu activity main-nya itu dia adalah press timeout sebanyak 4 detik. Jadi dia muncul selama 4 detik. Setelah itu, setelah dia muncul intet available, setelah dia muncul selama 4 detik, langsung yang muncul selanjutnya adalah awalan activity. Jadi habis ini adalah awalan activity. Coba kita lihat activity awalan. Nah, jadi setelah ini muncul 4 detik, langsung ini muncul selanjutnya. Di sini kita ngegunain text view-nya ada image, linear layout, kemudian di dalam linear layout ada linear layout lagi, dan linear layout lagi, dan lagi. Nah, linear layout yang banyak itu digunakan buat yang bagian putih ini, karena di dalam putih ini ada yang putih ini ada 2. Terus ada yang hijaunya lagi, kotak warna pinknya lagi, kuningnya lagi. Nah, kita lihat satu ya yang ini. Di dalam linear layout-nya ada text view-nya, jadi di sini kita bisa ngebaca bahwa kalau kita klik, dia itu bisa diklik. Kemudian nampilinnya tuh ke apa? Coba kita lihat di Java-nya. Mana ya awalan? Yang atas. Tadi apa? Nah, ini apa? Tadi apa ya kan? Ini apa? On click-nya di apa? Jadi dia itu berarti kalau codingnya seperti ini, yang kita temuin di activity main juga, ngebacanya yaitu pertama dia adalah di awalan activity, kemudian kalau diklik dia pindah ke main 4 activity. Nah, jadi kalau misalnya ini ditampilin nih, udah dijalankan aplikasinya, kemudian kita klik ini tulisan, langsung nampilin ke main 4 activity. Coba kita lihat main 4 activity. Nah, ini kan kalau di sini tulisannya apa itu COVID-19, langsung nampilinnya itu yaitu apa yang dimaksud dengan COVID-19. Baru di sini dijelaskan COVID-19 itu apa, sesuai. Nah, di sini udah nggak ada yang bisa diklik. Lanjut lagi, kita balik ke awalan. Jadi di awalan habis apa itu COVID-19 ada istilah COVID-19. Jadi kalau kita klik ini, kliknya istilah. Istilah mana? Istilah tuh bukannya main 10 activity. Coba kita buka 10 activity. Nah, ini nih kalau kita lihat istilah tuh bakal ditampilin, kemudian sini ada lanjut. Jadi kita lihat codingnya. Jadi di sini kan ngelampilinnya udah terus lanjut. Berarti ini kayak button gitu. Kalau kita klik, dia on kliknya next.
Kita lihat Java-nya ya di activity main 10. Jadi Java-nya itu dari main 10 activity ke main 11 activity. Kita lihat main 11 activity nih. Nah, dia langsung ke web. Langsung masuk ke web dengan ID web view. Kita lihat di Java-nya. 11. Nah, ini. Nah, jadi di Java-nya itu tadi ID-nya web view dan terhubung dengan langsung, kalau misalnya kita buka pencet itu, kita langsung terbuka dengan ini, alamat internet ini, yaitu tirto.id, kemudian mengenal 17 istilah terkait coronavirus COVID-19, ODP hingga WFA. Jadi di situ langsung dijelaskan gitu. Nah, habis itu kita kembali ke awalannya ini. Nah, habis istilah di sini ada pencegahan COVID. Kalau diklik dicegah. Kalau mana cegah? Kalau kita lihat cegah, dia loncatnya ke main activity 2. Nah, kita lihat yang layoutnya dulu. Nah, cegah. Oh, jadi dia nampilin kayak langkah-langkah gitu. Di sini ada 5 Emacs, kemudian ada text view dan ada buton. Kalau dipencet butonnya, dia itu lanjut kemudian ke next. Coba kita lihat kalau next dia kemana. Next kemudian yang ke activity yang ke-6. Nah, kemudian langkah kedua, kalau dia ada 2 buton, di sini ada kembali sama lanjut. Kalau kita lihat di Java-nya, harusnya kalau kembali dia loncat ke yang sebelumnya dan lanjut loncat ke baru. Kita cari yang 6. Nah, 6, kalau dia next dari main 6 activity ke main 7 activity, dan kalau dia back, dia dari main 6 activity ke 2 activity tadi, benar. Nah, jadi kalau kita pencet kembali ke yang langkah 1, kemudian kalau lanjut berarti ini ke langkah 2 ya harusnya. Kita lihat lagi ke main 7. 7. Ini. 7. Nah, di 7 ini juga nih ada 2 buton sama. Coba kita lihat Java-nya. Nah, kalau back dia ke 6 activity, kalau next dia ke 8 activity. Kita lihat ke 8 lagi sama. Oh, tadi bedanya ini butonnya kan kalau tadi kembali sama next, ini kembali sama selesai. Jadi cuman ada 4 langkah. Terus kalau selesai berarti dia ke awalan loncatnya. Kita lihat Java-nya. Kalau dia done atau selesai, dia loncat ke awalan. Dan kalau dia back, dia loncat ke yang sebelumnya, yaitu main 7. Ini kita hapus saja kali ya, karena udah banyak banget. Nah, udah habis awalan. Setelah pencegahan ada gejala klinis. Jadi gejala klinis ini, kalau diklik, kita lihat di Java-nya gejala bukanya ke main 9 activity. Kita lihat main 9 activity. Main 9. Ini activity situs 9 salah itu. Jadi langsung ditampilkan gejala. Jadi di sini udah nggak ada next karena udah ditampilkan semua. Ini ada ini layout, kemudian di dalam ini yang layoutnya ada text view-nya, kemudian ini ada Emacs view dan text view. Ya, kalau udah kayak gini kita bisa back sendiri, kemudian dia bakal kembali ke awalan. Lanjut, habis gejala klinis ada jumlah pasien. Jadi jumlah pasien ini kodenya jumlah. Kalau jumlah berarti kita ke main 5 activity. Main 5 activity. Oh, tampilannya dia langsung ke web. Kalau kayak gini namanya. Main 5 activity dengan webnya itu langsung ke sini. Nulis google.com COVID-19. Nah, kalau abis itu dia bakal nampilin apa di web, terus kok dia kembali, dia pasti langsung ke awalan, dan selanjutnya adalah situs resmi. Oh, ini buat nempati web-web resmi pemerintah gitu. Dia ke info. Jadi info ini kita lihat dia langsung loncat kemana.
info ini dia ke main 14 activity. Coba kita lihat di Javanya. Kemudian kita lihat layoutnya. Nah, di sini tampilan UI-nya itu kayak ada pilihan. Ini lambang dari COVID-19 negara kita. Kemudian ada pilihan yang dia web Indonesia atau dia web daerah, kayak daerah Kaltim, Kalbar, Aceh, Banten, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, NTB, Jakarta, dan Yogyakarta. Jadi kalau misalnya kita pencet ini, berarti aku tampilin webnya Indonesia. Coba kita lihat di Java. Di Javanya nih, kalau nampilin Indo, loncatlah langsung ke main 3. Coba kita lihat yang Indo ya, yang main 3 isinya apa. Nah iya, web dia, main 3. Enggak sih, ya main 3. Kita lihat webnya itu apa. Oh, webnya itu covid19.id. Benar. Nah, pasti berlaku juga buat yang tampilan lainnya. Mana tadi? Mana? Ini 14. Pasti ini agusnya sama persis buat yang selanjutnya. Nih kalau ini loncatnya kemana? 14 situs 1. Oh, baru ini berarti situsnya ada 12. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12. Pas sudah. Jadi ini situs 1 sampai 12. Situs 1, kita langsung lihat Javanya aja. Situs 1 buat daerah Kaltim, ya ini berarti ya nama webnya buat COVID-19 tuh ini. Kemudian situs 2 ini buat daerah Jatim, situs 3 buat daerah Sumbar, dan situs 4 buat daerah Banten, situs 5 Jakarta, situs 6 Jabar, situs 7 yaitu Jateng, Jawa Tengah, situs 8 yaitu Jogja, dan situs 9 itu Kalbar, Kalimantan Barat, situs 10 Sulawesi Selatan, situs 11 NTB, Nusa Tenggara Barat, dan situs 12 yang terakhir yaitu Aceh. Nah, kalau kita mau lihat, kita langsung aja jalani aplikasinya. Oh ya, ini kan belum ada itunya, emulatornya. Jadi kita nyalain emulatornya dulu, baru kita bisa nyalain aplikasinya ini. Nah, jadi emulator yang saya pakai yaitu Jenny Manson dengan tipenya yaitu Google Nexus 6. Dia Android API-nya yaitu buat API 25 dengan size-nya sebagai berikut, dan kita selanjutnya. Jadi kalau ini udah nyala, udah ganti on, kita nyalainnya langsung di Android Studio-nya yang tadi dijalankan. Nah, ini udah on, kita ke Android Studio dan akan ngejalan. Jadi kalau gini mentionnya dia udah on, bakal tampil sendiri di sini. Kemudian kita langsung pencet ini aja, dan kita akan tunggu dia nyala. Jadi ini masih Gradle Build Running. Kita tunggu aja sampai dia berubah sendiri. Nah, kemudian install, jadi dia masih diinstalkan. Launching. Jadi installnya sukses dengan 7 sekolah 180 ms. Nah, kemudian kita langsung ke Jenny Manson. Nah, ini cuma 4 detik kita bukanya. Selanjutnya langsung ke awalan. Jadi di awalan tuh kan tadi kita lihat ada kayak 6 pilihan gitu. Kita coba yang apa itu COVID-19 ya. Nah, kita buka aja informasi mengenai COVID-19, kita back aja. Kita buka yang selanjutnya. Ada istilahnya COVID-19. Terus coba kita lanjut ya. Ini harusnya terbukanya ke web ya. Ke web desktop, ya benar. Di sini kita bisa turunkan. Kita back lagi.
back. Terus ada pencegahan COVID-19. Nah, ini langkah 1, jadi kalau misalnya lanjut dia pasti ke langkah 2. Dan itu sampai ke langkah berapa ya, saya lupa. Kita back aja buat ke pilihan selanjutnya. Terus ada gejala klinis. Nah, jadi di sini nampil gejala klinis, kita back aja lagi. Jadi kalau kita buka jumlah pasien, harusnya dia nampil reward. Oh ya, dia nampil rewardnya. Kemudian di sini ada seluruh dunia, terus kita di sini bisa pilih negara-negara yang lain. Diperbarui Kurandai 21 menit yang lalu. Jadi ini informasinya yang bakal diupdate terus. Kalau kita buka lewat sini, kemudian kita back aja, kita lanjutnya. Situs resmi. Kita ada pilihannya ya. Nah, ini ada pilihannya. Kita coba buka yang Kaltim karena Unmul ada di Kaltim. Harusnya ini nampilin COVID-nya webnya Kaltim. Loading ya. Nah, di sini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kaltim tanggap darurat. Jadi ini tuh nampilin situs resminya atau webnya dari pemerintah Kaltim sendiri. Jadi informasi di sini dijamin asli banget. Nah, terus back, kita kembali aja ke depan, ke awalan. Jadi cukup sekian untuk penjelasan UTS mata kuliah pemrograman mobile. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. I should fuck her in a Benz.